Halo, assalamualaikum. Dengan Henry Setiawan di 1 jam bikin landing page. Video sesi ini saya menjelaskan bagaimana membuat landing page dari nol berdasarkan dengan materi fast track landing page ataupun tugas yang telah dikerjakan. Saya pastikan bahwa Anda untuk praktek yang di sini itu sudah mengerjakan tugas-tugas yang di sesi sebelumnya. Untuk membuat ataupun masuk ke landing page builder, Anda nantinya akan diberikan sebuah URL khusus, yaitu di idlandingpage.com. Nah, saya langsung aja login di landing page builder, dan saya ingatkan kembali bahwa jika Anda belum memiliki URL khusus, silahkan request ke admin melalui WhatsApp untuk saat ini. Oke, karena saya sudah mempunyai user ataupun sudah mempunyai link untuk masuk di ID landing page, maka langsung saya contohkan bagaimana cara masuknya, kemudian cara membuat landing page pertama Anda. Langsung saja idlandingpage.com dibuka ya. Kemudian ada member login, langsung saja. Oke, saya masukkan user saya dan password. Ya, seperti yang telah Anda lihat bahwa saya sudah masuk di dashboard landing page builder. Di sini ada beberapa menu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa poin penting ataupun menu penting yang itu digunakan untuk membuat landing page. Nah, ini hanya sebagai, di tengah-tengah ini hanya sebagai informasi saja, tidak usah diklik atau apapun. Yang untuk digital situs milik saya, Anda fokus di menu kiri terluar. Nah, di sini ada laman. Nah, kita langsung masuk ke laman. Ada tambah baru. Langsung saja Anda tambah baru karena baru pertama kali. Nah, tambahkan judul. Nah, saya akan membuat personal gift, landing page yang menjual personal gift ataupun hadiah untuk seseorang. Nah, saya langsung aja bikin judul personal gift. Karena ini baru ya, versi baru, saya tambahin new. Nah, di sini ada beberapa menu. Silakan klik terbitkan lebih dahulu. Nah, di sini saya jelaskan sebelum mengedit, ada tampilkan halaman. Nah, ketika Anda mau melihat hasilnya itu bisa tampilkan halaman. Klik kanan di tampilkan halaman, buka link di tab baru. Mari kita lihat seperti apa. Nah, tampilan saat ini seperti ini. Tampilannya berupa landing page tapi masih default. Artinya ini harus diedit. Nah, kembali lagi ke tab yang sebelumnya. Nah, nantinya jika Anda mau mengedit link, nah ini kan ada idlandingpage.com/henry/personalgift new. Nah, misalnya mau mengedit link permaling, Anda bisa klik sunting kemudian diganti apa yang Anda inginkan, kemudian diperbarui. Nah, itulah cara mengganti permaling. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa idlandingpage.com/henry itu tidak bisa diganti oleh Anda. Yang bisa mengganti adalah di bagian admin kami. Tetapi di paling belakang itu bisa diganti masing-masing. Langsung saja, karena kita akan membuat landing page, kita menggunakan tools yang bernama Elementor. Di sini sebuah plugin untuk WordPress yang berfungsi untuk membuat landing page secara lebih cantik ya. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa kami menggunakan platform WordPress. Ya, seperti di penawaran kami bahwa
platform WordPress itu digunakan, mungkin saat ini hampir 30% pengguna internet di website website di seluruh dunia itu hampir 30% menggunakan WordPress. Nah, harapannya adalah ketika Anda nantinya sudah serius di bisnis Anda, kemudian Anda membuat website sendiri dan itu berplatform WordPress, Anda dengan mudah mempraktekkan apa-apa yang didapatkan pelajarannya di sini. Langsung saja edit with Elementor. Kita klik langsung. Oke, sudah kita masuk di mode editing. Ini mode editing Elementor. Nah, ini kan masih berupa tampilan default dari landing page. Kita harus mengganti ini berupa canvas. Nah, silakan di bagian kiri bawah ada tulisan setting. Kita klik setting. Kemudian ada page layout. Nah, Anda klik default. Kemudian pilih Elementor canvas. Nah, kita tunggu loading hingga selesai. Nah, ini tampilannya sudah penuh ya. Sudah penuh, mode Elementor canvas. Kita update dulu. Sebagai catatan, apabila tombol update ini berwarna hijau, berarti ada hal yang belum terupdate. Usahakan setiap mengedit sesuatu, tolong klik update. Langsung saja, saya sudah menyiapkan materi dari Fast Track Landing Page untuk dipindahkan ke Landing Page Builder. Nah, ini saya judulnya menjual personal gift. Yang pertama-tama kita masukkan adalah headline. Kita langsung masuk lagi ke Landing Page Builder. Nah, karena headline adalah sebuah judul, maka kita harus mengambil elemen-elemen yang sesuai. Oh ya, sebelum melanjutkan ini saya beritahukan bahwa untuk membuka elemen silakan diklik 9 titik di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah elemen-elemen dari Elementor. Nah, ini banyak ya, ada intersection, heading, segala macam. Nah, saya akan praktekkan satu persatu yang dibutuhkan. Oke, karena yang pertama kita gunakan adalah judul, yaitu headline, maka kita memasukkan elemen heading. Nah, sebelum menarik elemen heading, kita harus berikan section lebih dahulu. Klik add new section. Nah, ini banyak struktur ya. Anda bisa pilih nanti yang mana ketika praktek. Nah, tapi karena ini adalah simple landing page, supaya lebih cepat bikinnya, ini saya pilih blok yang paling kiri atas. Saya pilih. Nah, ini sudah ada section di sini. Nah, edit section. Ketika mau memberikan warna di section, maka otomatis Anda harus membuka style, kemudian ada background type. Nah, ini bisa diganti warna background dari sectionnya, misalnya merah segala macam. Nah, tetapi karena ini untuk simpelnya, saya memberikan warna putih saja. Jika mau background foto, itu juga bisa. Gradient itu 2 warna. Atau misalnya dibikin video, bisa masukkan link video YouTube di sini. Kalau foto, bisa ditaruh di sini. Ya, macam-macam, tinggal dipilih aja. Kalau image, ini tinggal diklik aja, pilih image, maka background dari section ini berupa image. Oke, daripada melebar, kita balik lagi ke add element heading. Langsung saja, saya tarik elemen heading untuk saya masukkan ke section yang sudah saya pasang. Ya, nah ini ditarik, kemudian setelah berwarna biru, itu dilepas. Nah, ada tulisan add your heading text here. Nah, ini karena saya sudah menulis, saya tinggal copy nih judul dari landing page saya. Oke, saya mau mengganti warna dari heading saya. Kemudian saya harus masuk ke style, ada text color. Nah, ini saya ganti warnanya
misalnya merah. Nanti Anda harus berkreasi sendiri mau warna apa. Misalnya mau mengganti mengganti jenis huruf, masuk ke typography. Nah, di sini ada banyak font, bisa dipilih ya. Family, ada default. Anda bisa klik. Nah, ini banyak menu, banyak banyak teks, font yang bisa diganti-ganti, bebas. Nah, misalnya mau ukuran, nah tinggal diklik. Mau bold, tinggal dipilih bold. Nah, ada size. Nah, size bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, itu. Kemudian saya mau membuat tengah heading saya pilih center. Oke. Kita update dulu. Lanjut ke elemen selanjutnya. Nah, ini karena masih berupa headline, saya masukkan ini semua sebagai heading. Saya copy lagi. Saya masukkan lagi. Oke. Untuk lebih cepat Anda bisa menggunakan duplikat. Di saat edit heading, ini ada icon pensil. Tinggal diklik kanan, kemudian duplicate. Nah, itu cara cepatnya. Nah, tinggal diganti saja tulisannya dengan yang baru. Nah, nanti diganti warnanya ataupun ukurannya, misalnya hijau. Nah, saya mau lebih kecil ukurannya. Otomatis saya kecilkan. Oke. Warnanya yang masuk deh. Nah, ini contoh. Nah, masih ada lagi heading lagi ternyata. Maka saya copy lagi, duplikat lagi. Saya copy lagi. Saya hapus yang hasil duplikat, kemudian saya ganti dengan yang baru. Nah, itu cara cepat untuk membuat elemen baru dengan elemen yang sama. Tinggal mengganti isinya saja. Selanjutnya, foto produk. Karena berupa foto, maka saya harus add elemen image. Nah, saya tarik elemen image, saya drop di bawahnya heading. Sampai ada berwarna biru. Itu tandanya sudah menempatkan diri pada tempatnya. Klik, lepaskan. Oke. Bagi Anda yang belum pernah mengupload ke landing page Anda harus unggah berkas. Nah, tinggal dipilih nanti. Ini tidak bisa mengunggah lagi. Nah, bagi nanti Anda yang mendapatkan notifikasi seperti ini melebihi batas unggahan, silakan request ke admin untuk meminta naikkan batas unggahannya. Nah, kenapa kami batasin untuk awal? Karena supaya tahu bahwa Anda benar-benar praktek atau tidak. Kalau Anda praktek, pasti nantinya Anda akan kekurangan space. Nah, silakan request kepada kami. Kami memberikan kuota sebesar 300 MB, di mana itu bisa menyimpan hingga 1000 lebih foto untuk landing page Anda. Nah, kemudian karena saya sudah pernah memasukkan file, maka saya pilih pustaka media. Nah, saya pilih file produk saya. Ini saya pilih, saya insert media. Nah, sudah ini produk saya. Nah, ini bisa dipilih ukuran view-nya, bisa medium. Nah, kemudian bisa ditengahkan. Apabila foto ini pengen diklik lari ke sebuah tempat, Anda bisa pilih linknya custom URL. Nah, cuman itu nanti gitu kan. Nah, ini kita update dulu supaya aman. Kemudian setelah foto produk ada lagi manfaat produk atau jasa. Ini tidak harus ditulis ya, tetapi karena ini latihan saya berikan contoh supaya Anda lebih memahami. Karena itu berupa judul. Nah, saya masukkan ya heading lagi. Kemudian saya
paste di sini. Saya ganti warnanya lagi, misalnya menjadi hitam. Ya, Anda bisa juga menggunakan duplikat dari bagian atas. Ini di copy, di duplikat, kemudian duplikat ini bisa digeser ke bawah. Nah, tetapi karena saya sudah membuatnya, saya harus hapus ini. Oke, manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa itu saya tulis di text editor yang cukup panjang berupa paragraf. Nah, saya tinggal pilih salin atau di copy. Saya masuk lagi ke elemen. Nah, saya pilih elemen text editor. Langsung saja saya drag and drop. Nah, ini saya tarik ke sini di bawah manfaat produk atau jasa. Nah, ini ya, ini berupa text editor seperti Microsoft Word lah. Tinggal saya paste di sini. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, di sini banyak menu-menu. Apabila Anda nantinya pengen apabila Anda nanti ada pengen untuk menggaris sebuah teks, itu bisa dicoret misalnya ya. Nah, begitu. Atau misalnya mau garis bawah, tinggal dipilih underline. Misalnya mau miring, pilih miring, diblok dulu tetapi sebelumnya. Misalnya custom ini saya pengen menjadi bold. Nah, tinggal pilih bold, kemudian pengen miring, italic, dan pengen ada garis bawahnya, underline. Nah, silakan nanti berkreasi. Oke, saya update terlebih dahulu. Selanjutnya adalah masih teks, alasan membeli. Nah, saya copy ininya, judulnya. Karena masih berupa teks, maka saya harus memasukkan lagi elemen teks. Tetapi karena ada judul ya, ada judul, saya duplikat dulu ini. Sampai di ada tombol ataupun icon pensil. Nah, ini bisa diedit heading. Saya klik kanan, ada duplicate. Nah, duplicate ini saya geser ke bawah. Ya. Nah, saya tinggal masukkan apa yang saya inginkan. Oke. Untuk cara cepat lagi, ini saya duplicate lagi karena alasan ini masih berupa text editor. Otomatis supaya mempercepat saya bisa menggunakan, saya copy dulu isinya. Karena masih sama-sama text editor, saya duplicate yang bagian atas, duplicate. Oke. Nah, saya tinggal geser ke tempat yang sesungguhnya, di bawahnya personal alasan. Ya. Saya tinggal blok semuanya, kemudian paste di sini. Ya. Sudah jadi ya. Cepat kan? Nah, apabila Anda mau memberikan background dari setiap elemen, Anda harus klik text editor misalnya. Nah, style. Ada background, in text color, di advance. Ini ada background. Bisa diisi foto juga backgroundnya. Misalnya saya pengen backgroundnya merah. Nah, nanti tinggal Anda sesuaikan, Anda pengennya warna apa, misalnya saya mau mengganti backgroundnya. Nah, bisa lihat bareng-bareng ya. Nah, seperti itu. Tapi karena saya pengen ini tetap putih, ataupun, nah saya tetap kembalikan ke putih. Tapi itulah caranya mengganti backgroundnya. Background di setiap elemen. Tetapi misalnya pengen mengganti background secara keseluruhan, ini edit section, kemudian di style, di colornya diganti ini. Nah, maka semuanya menjadi biru. Nah, tapi ini tidak ikut biru karena ini kan tadi udah dikasih background berwarna putih begitu.
Kembali lagi, kita kosongin lagi warnanya. Kita lanjut ke elemen selanjutnya. Spesifikasi ataupun fitur dari produk saya. Nah, saya bisa copy lagi. Ini masih berupa teks. Saya copy saja semuanya. Karena masih berupa teks editor, maka saya copy duplikat lagi teks editornya. Saya blok. Saya paste di sini. Nah, kelihatan ya. Saya update lagi. Lanjut lagi karena kita maunya bikin yang cepat. Testimonial karena itu berupa heading, maka kita add elemen heading. Anda boleh ngambil dari sini, duplikat dari sini, kemudian digeser, ataupun mengambil dari elemen di sini di sebelah kiri, bebas senyamannya Anda. Oke, saya pengen ngambil dari sebelah kiri, saya masukkan ke sini. Nah, saya tulis misalnya berikut ini testimonial dari pembeli kami. Atau bisa juga ini kata pembeli kami. Taruh tengah lagi dengan center. Kemudian saya pengen ganti warnanya. Saya text color, saya ganti warnanya menjadi merah misalnya. Ya. Saya update lagi. Update ini tujuannya supaya tersimpan. Kan kita tidak tahu, apalagi bagi para member yang menggunakan komputer mungkin, daripada nanti terjadi apa-apa, mending lakukan update setelah mengedit sesuatu. Ya sekecil apapun itulah, karena tinggal mengeklik saja. Untuk testimonial, karena ada beberapa foto, maka saya memilih elemen berupa carousel, image carousel. Nah, saya pilih, saya taruhkan di bawah sini. Di bawah judul testimoni atau kata pembeli. Nah, ini ya. Ini ada banyak. Ini bisa diberi ukuran beberapa ukuran, medium atau apa. Nah, sama seperti sebelumnya. Pilih image-nya. Ini, no image selected. Nah, silakan klik image-nya untuk menambahkan foto di carouselnya. Kalau Anda belum mengunggah, otomatis klik diunggah di sini. Nanti dipilih di harddisk yang telah Anda siapkan. Karena saya sudah mengunggah, otomatis saya masuk di pustaka media. Nah, ini ada beberapa. Misalnya saya sudah memasukkan ini. Saya pilih, bisa sampai beberapa foto. Klik saja. Misalnya saya mau masukin 3 foto. Langsung saja buat galeri gambar. Sisipkan galeri. Nah, ini sudah terlihat ya. Karena kurang besar, saya pilih besar lagi. Nah, kalau fotonya lebih dari 3, dia akan bergeser sendiri. Tapi ada pengaturannya. Anda bisa, nah, dia akan bergeser sendiri berupa slider. Langsung di save lagi. Kita cek lagi harga. Kita masukkan elemen harga. Harga berupa teks, berarti kita teks editor. Kita masuk lagi, kita masukkan elemen teks editor. Oke, teks editor kita tarik lagi, kita letakkan di bawahnya testimonial. Anda bisa juga mengcopy dari sini, tetapi karena terlalu jauh, saya lebih baik mengambil dari elemen list. Oke, saya masukkan di sini. Karena ini harga-harga, saya pengen ini lebih tebal, lebih besar ya. Berarti stylenya saya ganti, ukurannya saya ganti, typography saya besarin ukurannya supaya lebih kelihatan. Nah, kemudian saya taruh di tengah, bisa di sini juga settingnya.
Kita cek lagi apalagi yang diperlukan. Harga, ini harga normal dan spesial hari ini. Kita masuk ke konten lagi. Nah, untuk warna itu bisa di sini juga, tetapi ini untuk warna tertentu, artinya di teks tertentu. Tapi kalau untuk keseluruhan itu editnya adalah di sini, di style. Nah, ini secara keseluruhan akan berubah warnanya. Tetapi karena saya cuman mau memberikan warna di bagian angka, maka saya blok di angka tertentu. Spesial hari ini saya kasih warna yang berbeda, coklat misalnya. Nah, ini ukurannya sama ya semua karena masih dalam satu text editor. Jika mau membedakan, otomatis Anda harus menambahkan satu elemen lagi, editor lagi. Misalnya ini saya pengen kecil, ini besar, maka saya duplikat saja. Nah, yang di atas itu saya hapus bagian harganya. Saya pengen ini lebih kecil ukurannya. Saya bikin saja 18. Nah, untuk yang di bagian harga saya hapus yang teks atasnya. Karena saya ingin berbeda ukuran fontnya. Klik update. Oh ya, jangan lupa bahwa untuk harga usahakan membuat sebuah event ya, spesial karena bulan ini adalah hari ulang tahun Allshop kami. Kami berikan harga spesial. Kita cek lagi selanjutnya apa? Call to action. Pesan sekarang, WhatsApp kami sekarang. Untuk call to action, kita menggunakan elemen button. Ini ya, elemen tombol. Diklik saja button, digeser, taruhkan di bawahnya teks atau di tempat yang Anda inginkan. Kalau untuk di tengah, taruh di tengah. Nah, link ini diisi link WhatsApp. Caranya bagaimana? Cara simpelnya seperti ini. https kemudian wa.me/628, masukkan nomor handphone Anda. Nah, ketika diklik link ini, kita tulis WhatsApp sekarang. Ketika diklik tombol WhatsApp sekarang, maka dia akan masuk ke WA ini. Tetapi jika mau memberikan sebuah pesan, jadi ketika mengklik WhatsApp langsung ada tulisan, "Kak, saya mau order," ataupun "Kak, saya berminat ini." Maka Anda harus membuat teksnya. Nah, di bawah video ini akan saya siapkan link petunjuk untuk membuat link WhatsApp-nya yang berupa ada isi teksnya. Yang perlu diingat adalah ketika memasukkan link, tadinya kan ada sebuah hashtag di sini ya. Ada secara default itu ada seperti ini. Ini harus Anda hapus logo ini, hashtagnya ini. Harus benar-benar hanya link WhatsApp. Nah, langsung saja di-update. Jika mau membesarkan tinggal dipilih size-nya, mau medium, large, boleh. Nah, langsung di-update supaya tersimpan. Lanjut lagi sekarang di FAQ ataupun pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita copy. Karena ini berupa heading, otomatis kita add elemen heading lagi. Oke, masukkan lagi ke sini. Kita paste di sini. Kita taruh di tengah. Nah, warna mau kita ganti
klik text color, kemudian saya pengen ganti warna menjadi hijau misalnya, atau yang lain. Nah, kita update lagi ya supaya aman ya. Untuk FAQ, kita pengennya mengeklik pertanyaan muncul jawaban. Nah, kita pilih elemen toggle ini ya. Kita scroll ke bawah. Nah, toggle kita geser ke sini. Apabila Anda kesulitan untuk menemukan elemen, Anda bisa search di sini, ada menu search widget. Nah, ini ada banyak, ini pertanyaan. Toggle ini adalah pertanyaan. Nah, kita harus ganti titelnya. Titel ini adalah pertanyaannya. Oke, kita copy. Titel berupa pertanyaan. Misalnya mau ganti ini titel berupa pertanyaan. Kemudian kita masukkan jawaban. Kita copy jawabannya. Masukkan di bagian bawah. Ini kan titel ini sebagai pertanyaan, jawabannya berupa text editor. Nah, cara ceknya nanti tinggal diklik aja ini pertanyaannya, dia hilang apa enggak, tersembunyi. Nah, tersembunyi kan, ketika diklik pertanyaan maka dia muncul jawaban, ketika klik lagi pertanyaan lagi hilang jawabannya atau disembunyikan. Kalau mau mengganti warnanya, kita pengen mengganti warna pertanyaannya ya, masuk ke style. Nah, di sini ada, kita bisa ganti warna untuk judul atau pertanyaannya di sini di color. Nah, otomatis nanti semua pertanyaan warnanya merah. Untuk isinya ataupun jawabannya kita bisa ganti di konten. Kontennya warna apa nih pengennya? Saya pengen warna hijau misalnya, atau biru. Nah, oke. Kita kembali lagi. Karena baru ada beberapa pertanyaan, kita masukkan sekalian. Kita masuk konten. Pertanyaan kedua. Kita copy lagi. Berapa lama waktu pengerjaan? Oke. Kita masukkan di toggle kedua. Harus dihapus ini ya. Ya. Nah, kemudian jawabannya berupa teks. Kita buka lagi, kita copy lagi. Masukkan. Masih lanjut ya, masih banyak. Add item. Anda bisa juga duplikat. Misalnya saya pengen duplikat aja deh. Nah, tinggal diganti aja nanti. Duplikat. Copy lagi pertanyaannya. Masukkan lagi ke title and description. Udah ganti kan? Nah, bagian teksnya saya juga ganti menjadi ini. Ternyata masih ada pertanyaan lagi. Saya copy lagi. Bisa add item. Nah, add item, toggle editornya diklik, kemudian dihapus, diisi pertanyaan. Kita copy jawabannya, kita masukkan lagi ke bagian text editor. Yap, ini sudah jadi. Nah, saya sepertinya kurang nyaman warna merah. Saya ganti di style, di title. Saya ganti warnanya menjadi hitam supaya lebih. Nah, saya jadikan hitam saja. Saya update lagi. Ya, ini sudah jadi landing page. Simple landing page. Nah, Anda tidak perlu ribet lagi karena tinggal drag and drop isi kontennya. Bisa kelihatan ya. Kita update. Kemudian tadi kan saya sudah membuka link landing page. Nah, kita sekarang refresh di sini. Di tab yang lain. Ya, sudah ganti kan? Nah, sebagai info, ketika di browser ini masih kondisi login,
maka ketika Anda membuka pasti otomatis ada menu editor seperti ini. Tetapi jika Anda membuka link ini di browser yang tidak dalam kondisi login, saya jelaskan kembali lagi, maka menu-menu ini tidak akan muncul. Jadi hanya cari kado ini. Saya coba buktikan, saya copy linknya, saya buka menggunakan browser yang lain. Saya buka browser yang lain, kita cek. Ya, bisa lihat bersama-sama seperti ini. Nah, WhatsApp sekarang, ini diklik menuju ke WhatsApp. Nah, ini adalah simple landing page. Artinya Anda membuat ini ketika sudah menyiapkan materi di fast track landing page, maka tidak sampai 1 jam Anda bisa membuat hal seperti ini. Oke, kita kembali ke mode editing lagi. Ya, nah ini ketika tombol update ini sudah berwarna hitam ataupun tidak hijau, berarti sudah terupdate. Kemudian kadang kita ingin menambah ini seperti apa sih ketika tampil di mobile. Di sini ada beberapa menu ya. Ada responsive mode. Nah, Anda bisa klik mobile mode. Nah, ini tampilan di handphone. Di tablet seperti apa? Tablet mode seperti ini. Mobile di sini. Nah, misalnya, di mobil ternyata tulisannya terlalu besar nih fontnya. Anda bisa klik langsung di sini, edit heading, bisa diklik stylenya, kemudian dikecilkan hurufnya, typography. Saya kecilkan hurufnya. Saya kasih angka misalnya 20 atau 25. Nah, saya update lagi. Nanti akan menyesuaikan dengan di mobilnya. Saya kembali lagi ke desktop mode. Ya. Oke, saya mau kembali ke dashboard. Nah, Anda bisa klik di sebelah sini ada 3 garis, exit to dashboard. Perhatikan sekali lagi, sebelum Anda exit dari dashboard, pastikan tombol update-nya berwarna hitam, begitu. Ya, ini satu lagi. Apabila Anda takut kehilangan dengan landing page yang sudah dibuat, Anda bisa save ini ke library, bisa save option, save as template. Nah, Anda bisa beri nama templatenya misalnya tanggal sekarang, misalnya Juni 2020. Misalnya 17 Juni 2020, save. Oke, sudah. Ini tersimpan. 17 Juni 2020. Apabila nanti terjadi error, Anda tinggal insert saja. Oke, karena sudah selesai membuat landing page-nya, kita kembali ke exit to dashboard. Ya, ini bisa diklik perbarui ya. Ya, kita lanjutkan. Kita buka halaman ini, idlandingpage.com/henry. Kita lihat apa sih di paling depannya. Jadi idlandingpage.com/henry ataupun nanti nama bisnis Anda itu seperti apa. Nah, ini padahal tadi kita sudah yang terbaru ya. Ini masih landing page saya yang lama. Saya pengen landing page yang ini, yang personal gift new, yang cari di sini solusinya itu menjadi di idlandingpage.com/henry. Maka ini harus ditaruh di paling depan ataupun di beranda. Jadi caranya adalah Anda buka dashboardnya, menu dashboard ya. Kemudian ada pengaturan, ada membaca. Nah, di sini di tampilan beranda itu ada beberapa pilihan. Saya pilih berupa landing personal gift new karena saya baru bikin judulnya yang ini, personal gift new. Ini bisa dilihat personal gift new. Jadi saya pengen personal gift new menjadi di
idlandingpage.com/Henry ataupun di beranda. Maka saya pilih personal gift new. Harap perhatikan laman pos-pos harus dibiarkan seperti ini, tidak boleh diganti-ganti karena nanti tampilannya akan berantakan. Jadi yang berada di beranda itu hanya diberi kesempatan satu landing page saja. Oke, kita perhatikan ya. Sekarang seperti ini berandanya, warna bisa perhatikan seperti ini. Nanti ini akan berubah. Saya simpan perubahan. Sekarang kita refresh. Untuk membedakannya, kita copy saja berandanya. Kita buka di tab yang baru. Nah, sudah berbeda ya. Tadi kan ini. Cari hadiah atau kado simak deh. Sekarang yang paling depan sudah menjadi di sini solusinya. Nah, sudah tahu ya perbedaannya ya. Tadi awalnya seperti ini, sekarang yang di depan adalah yang cari hadiah atau kado di sini solusinya. Yang awalnya adalah simak deh. Ini bisa kita refresh, dia akan ganti ke yang new. Sudah jadi. Nah, ini adalah landing page pertama Anda ketika nanti sudah berhasil membuatnya. Selamat, Anda sudah berhasil membuat landing page pertama Anda dan linknya dapat disebarkan. Nah, bagaimana cara menyebarkan link? Anda masuk ke bagian laman, semua laman, arahkan ke judul landing page yang mau Anda bagikan. Anda bisa klik tampil atau salin alamat link. Nah, itu adalah link landing page Anda yang bisa disebarkan di Facebook, di WhatsApp, dan segala macamnya. Nah, itu dulu video membuat landing page praktek. Ya, ini memang agak cukup lama, tetapi dengan melihat video ini itu sudah lengkap. Anda bisa membuat landing page pertama Anda. Saya akan lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat membuat landing page pertama Anda. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum.